kemudian untuk kenal satu dengan yang lain. Dan di malam hari ini sebenarnya satu tempat yang saya dapat referensi dari teman juga di Sarabada. Ini bukan tempat saya dan nggak ada hubungannya dengan saya. Dan nggak ada yang dibayar gitu kan, maka kita kebayar. Tapi memang kenapa saya milih tempat ini? Ya, itu karena untuk supaya membalikkan konsep dari Sarabada itu sendiri. Jadi kita udah coba di Amerika, di sana, di segala macam lah kita coba. Nah, jadi basically di Sarabada itu sendiri adalah di coffee shop. Awalnya seperti itu. Jadi memang ada komunitas yang kumpul sama-sama, kemudian teman-teman komunitas itu ngobrolin tentang startup. Di situ ada macam-macam ya, dari investor, founder, kemudian mungkin akademisi, macam-macam lah. Nah, di sini kita mau membangun ekosistem itu, dan salah satu program dari startup itu adalah yang ideation dan di traction. Nah, jadi kalau malam hari ini kita ada dua startup yang udah lebih daripada traction, gitu ya. Nah, nanti saya akan menjelaskan sedikit tentang aturan main Sarabada. Oke, jadi saya akan jelaskan dulu Sarabada itu seperti apa. Nah, Sarabada adalah sebuah program yang didesain untuk membantu satu entrepreneur di satu waktu, di mana Sarabada ini sekarang berada di bawah naungan dari atau support dari GET, dan GET itu tersebar di seluruh dunia dan sudah lebih dari mungkin yang terbaru berapa Pak? Puluhan chapter ya Pak? Sudah lebih itu. Nah, jadi udah sangat sedikit banyaknya, dan kebetulan juga di Sarabada ini kita kurang lebih ada di 30 countries dan 50 chapter, dan lebih daripada itu bertambah terus. Dan setiap awal bulan saya yang sebagai organizer dari Sarabada Indonesia itu berkoneksi dengan mereka-mereka yang dari internasional, kurang lebih seperti itu. Dan jadi tujuan dari Sarabada ini adalah untuk tadi membantu satu entrepreneur di satu waktu dengan mendapatkan satu feedback ya, satu dukungan gitu kan dari teman-teman yang kita sebut itu adalah community representatif. Dan di sini kita tidak seperti pencurian, kita lebih sifatnya memberikan masukan, konstruktif feedback. Nah, jadi kalaupun nanti ada teman-teman yang disebut sebagai juri atau sebagai community representatif, itu sebenarnya bukan mereka yang berbicara saja atau bukan mereka yang memberikan feedback, tapi saya mengencourage semua teman-teman yang ada di ruangan ini, baik yang present ataupun yang bukan presenter, nanti pas sesinya itu teman-teman semua bisa memberikan masukan juga ya, dari kita untuk kita, kurang lebih begitu. So di Sarabada itu kita memang basically itu on-site gitu kan. Nah, kalau selama hampir 4 tahun ini mostly kita main di online, karena pada saat itu kita memang pada musim COVID, tapi sejak new normal dan sekarang kita lebih kencengin semua di onsite. Dan di Sarabada itu kita punya satu template ya, itu yang sudah didesain dari pusat, jadi kita selalu konsisten dengan template tersebut. Dan di sini adalah event format. Jadi tadi di awal kita mulai dengan networking gitu. Nah, teman-teman
diharapkan satu dengan yang lain bisa kenalan gitu ya. Kemudian nanti ada presenter yang dimana presenter ini kita kasih waktu 6 menit untuk mempresentasikan bisnis idenya, dan kemudian ada 20 menit dari Q&A. Nah, Q&A ini sebenarnya terbuka untuk kita semua, terbuka untuk semua yang hadir di sini. Bahkan mungkin kalau tempatnya itu lebih besar lagi, sampai 50-100 orang, it's okay gitu ya. Tapi untuk supaya kita bisa waktunya jangan tolong, saya membagi dengan template yang 20 menit untuk Q&A. Mudah-mudahan aman kurang lebih. Dan nanti ada 10 menit ya untuk informasi-informasi ataupun macam-macam yang kita bisa sampaikan. Dan kalau ada 2 dari presenter, berarti tinggal berganti. Urutannya tidak jauh berbeda. Jadi diharapkan kita selesai mulai dari starting saya menjelaskan secara panel itu 1,5 jam. Selebihnya teman-teman bisa networking kurang lebih. Nah, jadi bagaimana kita mempromosikan startup panel? Startup panel ini biasanya kita bermain dengan komunitas dan kita word of mouth saja. Kemudian kita juga bekerja sama dengan macam-macam, ya, mulai dari pelaku startup, komunitas startup, ataupun komunitas yang bukan, kampus juga ada. Gitu. Nanti kita mau bikin sudah rencana akan bikin di kampus, gitu ya. Nah, jadi teman-teman semua yang datang di sini, kalau ada event di kampus, kita juga welcome untuk teman-teman bisa ada di sana menjadi komunitas representatif. Kemudian kita dengan begitu berarti kita berharap teman-teman semua juga kalau merasa bahwa sarapan ini bagus ya untuk komunitas, tolong spread the word. Jadi diinformasikan, ya, kita juga berharap kita bisa membantu lebih banyak entrepreneur. Kemudian untuk sosial media secara umum seperti biasa, teman-teman bisa ada di Gen Global. Kemudian cari saja di Gen itu, nanti banyak, dan saking banyaknya jangan salah tempat ya, nyarinya Indonesia gitu. Nah, kalau bingung nanti tanya saya sama kita, nanti kita bisa infokan. Nah, kita senang kalau ada 200 orang untuk datang di sini, di tempat ini penuh ini semua ya, atau kalau enggak tempat Pak Thomas katanya bisa tuh gede ya Pak ya. Tapi bukan persoalan itu gitu kan, kita lebih fokus kepada bagaimana kita bisa membantu si founder ini, si startup ini. Itu the main fokus kita. Bukan banyaknya orang kita senang, tapi kalau ada 20 seperti hari ini dan kita bisa memberikan masukan yang baik gitu ya untuk teman-teman. Nah, ini yang lebih powerful, dan ini yang kita bilang ini suksesnya kita. Dan hari ini kita ada 2 ya, yaitu Pak Isaac dari Maxi Academy, kemudian Duluin, dan ini ada beberapa teman-teman yang ada menjadi community representative. Jadi community representative itu kurang lebih seperti ini, yaitu kalau teman-teman audiens itu nggak ada yang nanya, ya mereka yang saya suruh tanya, gitu kan. Nah, jadi sebenarnya kurang lebih begitu. Atau mereka yang duluan untuk memberikan feedback, gitu, memberikan masukan, ya. Nah, itu tujuan dari community representative. Jadi saya mengencourage teman-teman semua yang bukan yang fotonya tidak ada di sini, jangan malu bertanya, jangan malu memberikan masukan gitu ya, teroris seperti itu. Oke, saraf handle itu sudah banyak di banyak tempat. Kita sudah coba di Amerika, kita sudah online, kemudian kita ada di co-working space gitu kan. Nah, itu sudah kita cobain semua. Nah,
seperti tadi saya bilang di awal bahwa kita mau coba kembali ke founding father-nya gitu ya, jadi saya adalah di coffee shop gitu supaya ngobrolnya lebih kena kurang lebih seperti itu. Oke, itu saja dari saya dan bagi teman-teman yang sudah siap ya untuk mendengarkan presentasi dan siap-siap juga untuk memberikan feedback ataupun bertanya gitu ya supaya teman-teman yang mempresentasikan ini semakin tajam ke depan. Karena namanya duluin, mau nggak mau, mesti duluin kalau enggak mesti duluan gitu kan. Ya jadi saya berikan kesempatan kepada duluin untuk duluan gitu ya. Oke, seperti yang saya sampaikan waktu 6 menit dan kemudian nanti saya akan kasih timernya supaya nggak terlalu molor. Kemudian nanti teman-teman siap memberikan feedback, masukan atau mau bertanya juga boleh. Kalau mau ngasih duit juga boleh, biar teman sekali. Oke, silakan. Sebentar saya. Timernya ada Pak? Oh boleh. Sebentar Pak. Sebentar Pak. Silakan. Ya. Oke, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas waktunya sudah hadir pada hari ini. Terima kasih untuk Pak Ivan dan juga Pak Edi sudah mengundang Duluin untuk bisa meramaikan secara pada Jakarta ya Pak tahun 2025 ini. Mungkin sebelum kita mulai perkenalan dulu, nama saya Abraham Figra, panggilannya Figra. Saya sebagai co-founder dan juga chief investment dari Duluin. Sudah hadir juga Mas Isa sebagai CEO dari Duluin yang foto. Tadi satu lagi Mas Radius, dia sebagai chief dari bisnis Duluin. Oke, sebenarnya perusahaan ini kita bergerak di bidang HR tech company. Tapi produk pertama kita adalah Duluin Gajian atau kita lebih kenal bahasa Kredal Ewa, Wages Access. Kalau bahasa Indonesia-nya kita sebut Kasbon, gitu Pak. Kita sudah ada di 2 platform, Android dan iOS, dan juga kita ada Weblist. Dan hari ini kita memang konsepnya itu memberikan karyawan-karyawan bisa menarik gajinya lebih awal untuk berbuat insentif. Nah, mungkin Bapak Ibu bertanya ini awalnya gimana Mas bisa build this company, build this startup gitu. Jadi awalnya saya, Mas Isa dan juga Mas Radius kita dulu bekerja di peer-to-peer lending, perusahaan peer-to-peer lending kalau udah kerja. Lalu di sana kita berangkat dari pain point borrower kita bahwa mereka punya limited modal kerja. Dan dia cerita modal kerja kita sudah limited. Dan kalau misalkan ada karyawan yang pinjam kasbon sebelum tanggal gajian itu akan mengalami cash flow seperti itu. Tapi di mana kalau kita nggak kasih kasbon tersebut, yang ada mereka endingnya akan exit ke pinjol. Makanya pinjol harusnya sangat luar biasa besar gitu. Dan dimana kan karyawan-karyawan dari perusahaan SME ini rata-rata memang gajinya juga UMR dan juga minim gitu, jadi nggak ada akses untuk ke perbankan ataupun ke institusi lainnya gitu. Sehingga kami coba tawarkan services kami kalau misalkan ada pihak tiga nih yang bisa support untuk passport atau juga added value ini apakah oke gitu. Akhirnya kita berjalan di 2023 awal. Ternyata sampai dengan hari ini traction-nya tuh cukup meningkat luar biasa. Nah, yang kita selesaikan adalah masalah dari cash flow. Mungkin kalau dari Bapak Ibu yang punya karyawan awal bulan akhir bulan gitu biasanya mereka punya cash lagi banyak-banyaknya gitu kan karena mereka baru dapat gajian. Tapi bagaimana kalau di tengah bulan nih setelah gajinya mungkin lama-lama decline gitu. Makanya rata-rata ketika di tengah bulan kita kenal namanya tanggal tua karena mereka sudah tipis nih secara cash flow gitu. Dan tapi di tengah-tengah nih ada kebutuhan anak sakit atau ada kebutuhan emergency lainnya gitu.
endingnya untuk kalangan yang menengah ke bawah, biasanya mereka exitnya ya either pinjam ke bosnya, ke atasannya, pinjam ke temannya, atau ya paling hari ini yang paling ramai adalah pinjam ke pinjol gitu. Which is hari ini nggak menyelesaikan masalah karena itu adalah high financing cost gitu. Akhirnya mereka nggak bisa bayar si pinjolnya, endingnya akan datang ke kantor dan akhirnya kisru lah di kantor gitu, nggak oke gitu kan secara kostum kantor. Mungkin kalau Bapak kenal yang namanya yang endingnya di belakangnya cepat, ekspres, instan, nah itu nama-nama yang biasanya pinjol lah gitu. Tapi ya secara nama kita adalah duluin, jadi seberapa cepat itu ya pasti keduluan nama kita. Gitu. Oke. Nah, berikut mungkin target-target kami. Jadi di Indonesia itu secara BPJS 2024 ada 60 titik jiwa. Lalu secara kita ini hari ini fokusnya sama perusahaan outsourcing. Kenapa outsourcing? Karena perusahaan outsourcing ini menurut kami adalah satu, mereka punya limited untuk working capital modal kerja. Terus yang kedua, mereka nggak punya salah satu services untuk karyawannya untuk menyediakan cash flow seperti ini. Lalu mereka juga ada undang-undang cipta kerja di mana perusahaan-perusahaan itu rata-rata menggunakan jasa outsource hari ini dan akan meningkat. Nah di tahun 2024 ini total outsourcing di Indonesia ada 24 juta jiwa gitu. Itu cleaning service, security, atau misalkan ada di perusahaan-perusahaan kayak pabrik gitu. Jadi sangat tinggi sekali untuk perusahaan outsourcing, di mana status outsourcing itu mereka nggak bisa kontrak atau keuangan karena statusnya outsource atau kontrak gitu. Sementara hari ini kita saja kurang lebih jika saya pengembalian tetap kenaikan gaji itu 2,3 juta. Artinya pada jumlah 5,4 triliun. Nah di early stage kita fokus lagi nih dari begitu banyak outsourcing, kita fokusnya juga di perusahaan security. Nah kita security karena kita memang fokusnya di robotik saja, kita punya banyak waktu dan juga kita punya wacana administration. Nah ini berikut adalah komunitas besar kami. Nah kita punya di proses itu adalah B2B. Jadi setelah perusahaan bersama dengan kami, baru karyawannya bisa kerjasama dengan dulu. Kemarin dengan dulu. Oke, berikut ini transaksi kami per Januari kemarin kita sudah total withdrawal di 11 bio, terus total fund manage yang kita manage di 17,3 bio. Client coordination kita di 45 perusahaan dengan total register yang sudah terdaftar di kami 21.000 dengan transaksi yang sudah berhasil di 42.000 seperti itu. Berikut mungkin contoh-contoh perusahaan-perusahaan yang sudah bekerjasama dengan kami dan juga ekosistem dari Blue. Nah, berikut ini traction monthly-nya. Di per bulan Januari kemarin kita total yang sudah berhasil narik itu di 7.000 transaksi dengan secara amount-nya itu 20 bio seperti itu. Dan kami mungkin kita startup, tapi kita startup ini sudah menghasilkan revenue juga profit since day one. Dan hari ini kita bisa menjaga NPL 0%. Kenapa? Karena kita kerjasama dengan perusahaan-perusahaan langsung sehingga karyawannya akan tersecure dari sisi pembayaran. Jadi pembayar itu bukan karyawan satu tapi perusahaan. Oke. Oke, Pak. Berikut produk dari kami. Produk pertama kami tadi dulu gajian, lalu produk kedua kami adalah dulu HRMS atau HRS. Jadi kami juga memberikan salah satu value juga untuk karyawan-karyawan absensi, terus juga ambil cuti ataupun untuk aktivitas lainnya bisa di-report melalui dulu HRMS ini. Jadi berikut adalah produk gajian dan juga HRMS. Masih salah itu? Atau sambil bertanya nih ya? Oke. Mungkin kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu, boleh. Oke, terima kasih untuk duluin. Ya, nanti kalau ada pertanyaan atau masukan nanti dikontakkan saja. Nah, saya sebelumnya akan memperkenalkan beberapa teman-teman yang khususnya malam hari ini teman-teman semua ini yang menjadi community representatif itu adalah seluruhnya member game. Nah, tapi kita juga ada beberapa teman-teman lain
dari Pak Komar. Nah ini beliau di bidang keuangan. Kemudian Pak Daniel udah di bidang keuangan juga. Ya, jadi nanti teman-teman yang bisa dapat masukan ya. Nah, saya perkenalkan satu-satu. Di Gen ini ada Pak Ivan Sanjaya sebagai Managing Director Gen Indonesia. Kemudian di sebelah sana itu Do Antoni Salut. Kemudian beliau ini founder dan ada keluarga sama itu kita Jauh-jauh sekali. ya, jauh itu. Jadi kalau di sini juga ada double account ya. Tapi ini dosen SGU dan masih aktif sampai hari ini. Kemudian ada Bro Edo. Nah, Bro Edo ini banyak loh. Saya bingung mau ngasih taunya apa gitu kan. Dia pernah bikin mantan usaha dan macam lah. Jadi jago di branding. Saya masih murid. Hah? Saya muridnya Bro Edi ya. Wala, Bro Edi yang menjadi kawan. Sama Bu Edi, Bu Edi dari Wordscape itu di communication. Ya, jadi teman-teman semua. Seperti yang tadi saya sampaikan, beliau ini membantu untuk kalau nggak ada yang nanya, beliau nanya. Ya, kurang lebih begitu. Nah, saya berikan dulu kesempatan kepada audiens dulu, ya, yang ingin bertanya. Ya, silakan Pak. Berapa kalau boleh kasih? Boleh sebutkan nama dari mana? Adit sekarang masih coba untuk grooming startup juga. Mungkin langsung pertanyaannya. Ya. Tadi sudah sedikit overview apa dulu mungkin saya ada 3 pertanyaan. Yang pertama itu roadmap Gulwin 1 tahun seperti apa, kemudian visi 5 tahunnya seperti apa. Pertanyaan yang kedua itu sekarang ini apakah masih profit atau masih fase apa namanya itu development lah. Dan pertanyaan ketiga, kita kan sekarang startup terutama ya, kan udah kena shock effect dari beberapa startup yang fail. Nah itu langkah strategis apa dari dulu itu yang bisa menjawab asumsi publik, entah itu dari investor, masyarakat, apapun itu bisa catch up dengan apa ya asumsi yang udah jelek pada startup Indonesia. Mungkin tidak boleh. Oke, terima kasih. Silakan. Oke, terima kasih. Mas Adit namanya Mas ya? Kenapa? Mas Adit ya? Iya, itu ya. Ya, salam kenal Mas Adit. Mungkin pertanyaan pertama ya mengenai yang planning jangka tahun ini sama 5 tahun depan ya. 5 tahun. Dimajuin atau? Oke, mungkin 3 barang. Jadi secara short term di tahun ini kita memang fokusnya adalah meningkatkan market penetration. Market penetration yang ingin kami tingkatkan itulah Jabar Jakarta area. Tapi hari ini yang sudah kita berlakukan di awal tahun, kita itu sudah sampai MOU di Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Timur gitu. Terutama untuk outsourcing, cleaning service dan juga security seperti itu. Jadi intinya di tahun ini kita ingin menguasai dulu Pulau Jawa seperti itu Mas. Lalu unlock new revenue HRMS, which is HRMS sudah kita launching di awal tahun di Januari. Jadi sebenarnya kita sudah launching dan tinggal menjalankan saja gitu, mengexpand sampai dengan akhir tahun seperti itu. Lalu kita punya kejar withdrawal atau transaksi penarikan gaji itu di tahun 2025 akumulasinya di 370 bio. Di tahun kemarin kita berhasil tutup di 98 bio secara akumulasi. Jadi kurang lebih naik 3 kali lipat dibandingin tahun lalu. Tapi kita punya optimis karena
market menjawab harusnya bisa kita kejar asalkan funding, balik lagi ke funding kita bisa memenuhi. Makanya kita di nomor 4 ini adalah expand source of fund. Hari ini kita sudah coba expand source of funding kita dari institusi perbankan, multifinance, kooperasi, even BPR seperti itu. Mungkin di tahun lalu kita fokusnya lebih ke arah personal lender, tapi di tahun ini kita akan fokus ke institutional lender karena kita melihat target kita yang lipat dari tahun lalu. Lalu kita juga ingin berkolaborasi dengan third party partners, mungkin dengan startup lain atau juga dengan perusahaan korporasi besar gitu untuk bisa kita punya added value lebih. Nah untuk jangka panjangnya sebenarnya kita nggak cuma Java area aja, tapi seluruh Indonesia yang pasti untuk 5 tahun ke depan. Lalu kita pengen juga explore new segment, nggak cuma hanya main service atau security aja, tapi semua outsourcing akan kita garap seperti itu ataupun outsourcing. Lalu kita pengen, mungkin kalau Mas tahu namanya Mekari itu mungkin fokusnya kan di white collar ya, mereka untuk kantoran segala macam. Tapi mungkin Bapak Ibu nggak begitu mendengar yang lebih ke arah blue collar gitu. Nah kita ingin menjadi super app untuk outsourcing industri atau blue collar segment seperti itu. Dimana blue collar segment sendiri ini punya jumlah yang banyak, potensinya besar, tapi memang orang nggak begitu terkesana karena mungkin dari sisi status mereka ataupun volatile lah gitu. Tapi kalau bisa kita kelola, ya sebenarnya bisa menjadi sumber yang sangat baik. Gitu. Lalu yang terakhir kita ingin menjadi DAS, Data as a Service, memonetizing Blue Database. Karena kan tadi kita bisa tahu nih, setiap bulan mereka mungkin penarikan seperti apa, kegunaannya untuk apa, even demografiknya mereka kerja di mana, statusnya seperti apa, kita tahu semua gitu. Jadi kita mungkin bisa kawinkan ini dengan perusahaan, branding, ataupun yang lainnya gitu, baik itu sosial ataupun profit. Nah itu mungkin untuk pertanyaan pertama ya Mas. Untuk pertanyaan kedua tadi, apakah masih profit? Jawabannya yes, kita masih profit Mas. Memang since day one kita berlima, kita memang fokusnya adalah bagaimana kita mempunyai startup, tapi juga cuan lah bahasanya kayak gitu. Memang kami ini dulu didikannya saya, Mas Isa, sama Mas Radius, dulu kita di Bulan Astra Mas. Jadi sama-sama gimana caranya kita berusaha tapi juga harus positif gitu secara finansialnya juga, gitu, bisnis juga gitu. Makanya kita since dulu kita nggak ada banding manis. Walaupun mungkin kompetitor kita banting-bantingnya harga bunga segala macam, ya kita nggak ikut ke sana. Lalu yang terakhir, bagaimana kita menyikapi tadi Mas ya, ekosistem startup Indonesia yang lagi istilahnya nggak mendukung ya Mas ya, seperti itu. Memang kami rasakan sekali terutama di VC, di investor. Jadi kita itu udah hampir pitching berapa ya? 56 ada nggak ya? 56 VC seperti itu. Cuman ya memang kita nggak menyerah sampai hari kita pitching gitu. Walaupun sebenarnya kita nggak burning, tapi sebenarnya kita kegunaan untuk pitching ke investor itu lebih ke arah accelerate kita punya tadi sistem pengembangan market penetration yang lebih cepat gitu. Karena lawan kita ini ewa-ewa yang lain udah gajah-gajah semua gitu, guys gitu. Cuman bisa kita percaya bahwa kita punya solid fundamental gitu Mas. Nah mungkin yang kita ingin jawab adalah ke masyarakat dan juga para investor, ya kami menjalankan bisnis kami itu basically balik lagi fundamental orang berusaha gitu. Kita punya usaha basically harus untung gitu, dan juga nggak merugikan yang lain lah istilahnya gitu. Jadi secara fundamental kuat, secara produk juga market fit gitu. Jadi ya harusnya seiring bertumbuhnya perjalanan kami, ya kami bisa menjadi perusahaan yang sustain dan juga sehat gitu sih. Mungkin itu. Ya nanti sisanya orang bisa menilai kita seperti apa. Oke. Thank you untuk pertanyaannya. Saya berikan siapa? Boleh. Oh iya. Silakan. Siapa? Pak Kawan. Langsung aja lah ya. Langsung aja Pak. Langsung aja. Pak, ini kan sejenis semacam kayak memberikan talangan dulu ya, kepada Iya, jalan. kepada karyawan Ya. untuk dapat. Nah, pertanyaan saya pertama adalah ini dikenai bunga atau
seolah-olah tidak berbunga, tapi ada administrasi X. Oke. Nah, kemudian saya lihat ini ada semacam kayak sejenis, mungkin Bapak lebih tahu lah, namanya gajian sekarang. Oke. Startup yang sama model kayak Oh, gini iya. ya. Ya. Nah, dia seperti itu. Apakah itu sama atau berbeda? Oke. Lalu kalau tadi sepintas saya lihat, dengar, berarti kan untuk tiap project itu harus cari investor untuk mendanai. Apakah itu benar? Sehingga misalnya ada satu company dia mau nih, tolong kasih talangan duluan buat karyawan saya. Tentu ada total hitungan kan. Nah, dana ini kan apakah dari kantong sendiri atau dari investor yang masuk. Nah, pertanyaan terakhir saya adalah apa risikonya buat seorang investor? Nah, seperti itu. Thank you. Oke, terima kasih Pak. Mungkin pertanyaan pertama tadi lebih ke arah ini apa ya? Apa namanya? Gaji sekarang tadi apa ya? Apakah kita sama dengan gaji sekarang ya Pak? Nah, apakah itu sama? Kemudian apakah berdasarkan kita kena bunga sekian Oke, X iya, iya. atau nggak ada kena bunga tapi admin X? Oke. Mungkin yang pertama yang tadi mengenai apakah kita kena bunga atau admin, kita kenanya admin fee Pak. Admin fee. Jadi kita potong di depan seperti itu, upfront fee. Jadi ketika misalkan Bapak minjem atau misalkan narik gajian duluan 1 juta, maka kurang lebih potongannya kurang 35.000 seperti itu. Jadi Per satu penarikan juta atau apa? 1 juta penarikan, 1 kali penarikan. 1 juta. Nah, yes. Jadi bahasanya kita lebih ke arah platform fee, bukan beras. Gitu. Itu sih Pak. Gitu. Itu satu. Terus ya dan cost-nya ya tadi Pak, nggak ada bunga atau cost lainnya. Terus yang kedua, apakah dengan gaji sekarang sebenarnya kita belum pernah ketemu ya Pak di lapangan. Biasanya kita ketemu tuh gaji biasa, terus ini, terus satu lagi wage. Nah 3 itu kebetulan perusahaan EWA juga, cuma memang biasanya mereka bukan punya Indonesia. Ini itu Australia, wage itu setahu saya dari Inggris, satu lagi gaji beta Singapura seperti itu. Jadi memang yang benar-benar produknya Indo dan founder Indo ya baru kami sih Pak seperti itu. Ya mungkin gaji sekarang kita belum tahu ya, kita belum pernah ketemu di lapangan itu sih Pak. Tapi dari namanya mungkin sama sih Pak gitu. Namanya kita earned wages access. Oh ya mungkin buat ini juga knowledge ya teman-teman. Jadi ada bedanya earned wages access sama early wages access. Nah kalau kami itu lebih ke arah earned wages access. Earned wages access itu adalah dia bisa narik uangnya sesuai dengan pro rata Pak. Seperti itu. Jadi sesuai dengan hari kerja. Jadi misalkan dia punya gaji 3 juta, di tanggal 10 dia narik, dia cuma bisa narik 1 juta. Beda sama early. Kalau early dia narik di tanggal 5 nih, bisa langsung 3 juta gitu dia ditarik sama dia. Nah itu yang sebenarnya lebih apa ya? Lebih resiko lebih besar di situ yang early. Nah makanya kita main di early. Itu terus tadi pertanyaan apa? Risikonya buat Oke, investor. Ya kita namanya resiko pasti ada Pak. Jadi kita kan B2B ya Pak ya dengan perusahaan. Dimana sebenarnya kita itu melakukan due diligence-nya bukan karyawannya, tapi perusahaannya. Apakah ini perusahaan sehat atau enggak? Justru kita utamakan kita melihat nih pembayarannya dari klien seperti apa ke perusahaan, rekening keuangannya seperti apa putarannya, laporan keuangan seperti apa gitu kan. Itu lebih ke arah perusahaannya karena dia yang akan membayar gaji seperti itu Pak. Bukan karyawannya. Kalau karyawannya yang privilege-nya adalah di HR Pak, di HRD-nya gitu. Nah, apakah ada resiko di sana? Mungkin aja Pak. Kayak contoh kemarin misalkan ada pandemi gitu ya Pak ya, di mana semua perusahaan hampir semua tiarap gitu Pak. Ya mungkin bisa terjadi seperti itu. Jadi si perusahaan sendiri yang bakal kolaps gitu Pak. Nah perusahaan kolaps, maka kan akan berdampak pembayaran juga ke kami Pak. Nah di kami pun mungkin ada resiko di sana yang mungkin ke arah investor seperti itu sih Pak. Cuman yang kami usahakan hari ini ya kita bisa mengakomodir semua perusahaan investor. Yang tadi saya maksudkan adalah apa jaminannya orang invest kemudian apakah itu dia bebas risiko atau dia ada potensi risiko yang harus dia tanggung? Oh oke. Kalau hari ini Pak yang sudah kita jaminkan ke investor ya Pak ya, kita juga kasih dashboard juga ke mereka, jadi mereka bisa monitoring semuanya, alur dia punya uang kemana aja, dapat selalu kemana aja satu.
Terus kedua, kita juga transparan juga Pak, mengenai rekening koran, misalkan dia mau cek juga boleh gitu kan, kasih tahu, karena kan personal lender ya Pak ya. Terus satu lagi, kalau memang butuh pegangan cek nih Pak, misalkan amit-amit atau apa ya, kita kasih juga Pak di depan, seperti itu. Ya kalau misalkan ada kemungkinan gagal bayar, kita usahakan enggak ya Pak, kita usahakan enggak. Siap. Gitu. Oke, thank you Pak Thomas. Ya, saya kasih kesempatan dulu sama Pak Daniel. Ya. Apa silakan. Ya, mungkin perkenalkan dulu saya, nama saya Daniel Gunawan ya. Saya sini memang ikut BA Group, tapi saya nggak nanya boleh ya Pak, lebih boleh ya. Ya, boleh Pak. Mungkin lebih ke buat kontribusi ya. Saya sebenarnya sudah mengenal, ya baru mengenal dari duluin ini ya, dengan Mas Figra sama Mas Isa ya. Dan saya tertarik ya untuk dengan model bisnisnya, dan saya sudah tanda tangan NDA ya, minta tanda tangan untuk jadi investor kecil-kecilan. Mungkin yang ada dua yang mungkin yang mau saya sampaikan. Pertama sih mengenai feedback ya, feedback. Ini menurut pendapat saya tidak begitu ahli di dalam startup, tapi yang saya lihat tadi mungkin tadi sudah dikatakan sudah pitching 50 kali lebih gitu. Tapi mungkin materi pitch deck-nya perlu disiapkan yang lebih 6 menitnya itu. Jadi kayaknya tadi agak belum menceritakan semua itu masalahnya apa, terus solusinya saya ini mungkin dan materi yang slide-slide lainnya mungkin lebih banyak persiapan untuk tanya jawab dulu gitu. Nanti kalau menurut teman saya yang sudah pitching ke Y Combinator segala teman-teman ini benar-benar harus bisa nangkep orang masalah dan solusi yang dilakukan siapa. Itu yang kedua. Nah ini mungkin saya mengajak untuk diskusi. Ya. Saya sudah mempelajari. Yang menarik ini masalah HRMS atau HRIS ya. Ini sebaiknya bagaimana? Saya sih mendengarnya, saya masih agak bingung sebenarnya. Apakah ini diberikan atau dijual? Ya, karena dijual. Nah, mungkin kombinasi dari itu. Kalau saran pemikiran saya, jadi mungkin kalau ada perusahaan yang mau memotongkan gaji bekerja sama, ada perjanjian kerjasama untuk memotong gaji, itu diberi HRMS atau HRIS ini, kemudian nanti bisa didiskon, kalau cukup banyak bisa gratis gitu. Oke. Nah, mungkin. Tapi sayang juga, kemarin saya dengar sih ada yang merasa sayang juga, ini kan talenta, katapa itu semua dijual ya, per orang, ada yang 15.000 per bulan per orang ya, per karyawan gitu. Nah, itu sebenarnya bisa kesempatan untuk mendapatkan profit dari situ. Tapi di satu sisi sebenarnya EBA-nya mungkin lebih menarik harusnya ya. Karena problemnya ketika saya ketemu dengan perusahaan-perusahaan, sebenarnya sangat banyak orang yang ingin memberikan pinjaman kepada karyawan di mana perusahaannya itu mau motong gaji. Tapi problemnya kan perusahaan nggak mau direportkan. Katanya untungnya buat dia apa? Ya ini mungkin salah satu yang bisa diberikan. Ya, sistem, kita kasih sistem gratis untuk ARD-nya atau perusahaannya. Ya. Nah tinggal menurut Mas Figra sebaiknya gratis atau kombinasi? Oke, mungkin izin jawab Pak ya. Jadi HRMS kita itu hari ini dijual sih Pak. Dijual. Cuma memang kalau bahasanya dijual, kita bisa kasih diskon juga Pak. Tergantung dari tadi, misalkan volumenya dia satu. Terus kita kan juga punya tier nih Pak, HRMS kita. Jadi apakah kebutuhan absensi aja, apakah ada butuh tambahan feature lainnya gitu Pak. Semakin dia butuh tambahan feature lainnya, ya mungkin price ini juga akan kita combine gimana caranya meramu supaya masuk ke buat kebutuhan itu Pak gambarannya.
Cuma gambarannya hari ini untuk existing client partner kita juga jual ke mereka, tapi mungkin dengan harga yang lebih kompetitif dibandingin HRMS punya pesaing gitu Pak. Mungkin hari ini ya tadi HRMS dijual itu harganya 15.000 ke atas Pak. Cuman kita bisa kasih best price di bawah 15.000 seperti itu. Jadi harusnya lebih meringankan juga untuk para existing client kami ataupun juga potensi klien seperti itu sih gambarannya. Nah tadi feature juga kita sesuaikan. Kan nggak semua orang butuh semua feature dalam HRMS kan Pak. Mungkin saya cuma butuh gajian aja, memang butuh atensi aja gitu. Tapi mungkin ada yang lain butuh yang lebih kompleks gitu Pak. Jadi kita menyesuaikan kebutuhan masing-masing perusahaan. Oke, thank you. Redo, mudahan Saya bikin aja sih. banyak juga boleh. Terima kasih ya. Ini menarik banget sih dari Abdul. Ya. Saya mau sharing pengalaman gagal sih. Boleh. Tapi nggak apa-apa, maksudnya itu dengan asumsi bahwa yang saya lakukan itu supaya ada learning curve-nya buat teman-teman sih. Gitu. Siapa? Saya dulu bikin namanya Sodi Gajian, mungkin pernah dengar ya. Sodi Gajian itu mirip banget sama. Jadi saya nyampein ke Mbak jadi tadi apa yang saya ngomong apa, Mas nyampein. Admin ya, saya sama gitu. Ya. Jadi istilahnya ini udah bisnis modelnya bagus sebenarnya karena impact-nya buat banyak orang. Benar. Karena blue collar itu dengan ekonomi yang kayak gini itu yang paling siksa banget. Kayak tadi saya cerita bahwa ada supir Grab ngisi bensin 50.000 mobil ya. Terus lewatin tol 30 kilo gitu. Maksudnya itu udah nggak bertaruh nyawa gitu kan. Nah itu terjadi di blue collar sebenarnya yang nggak kelihatan di bawah. Kayak misalnya kayak dulu misalnya saya setuju banget itu memakai sistem admin, tapi kalau bisa sih selama ini belakang gitu. Saya tahu kok hitungannya kayak misalnya 3 juta gajinya dipotong. Kalau dulu yang saya lakukan dulu modelnya 3 juta, gajinya 3 juta. Jadi dia boleh ambil itu di hari kelima. Karena apa? Masa 30 baru gajian tanggal 1 minjem sih gitu kan. Jadi dia punya jatah 500 dan kalau bisa di akhir bulan dia harus terima gaji. Jadi sedikit banyak pun jangan sampai 30 dia ngambil terus hari itu hari gajian puas katanya. Gak ada gajian, itu potensi pinjol lagi gitu. Dan saya pernah merasakan ada orang yang minjem itu saya bertahan 3 bulan nanti kita bisa diskusi panjang ya. Saya ngasih apa yang terjadi saya kalau bisa kita collapse lagi saya auranya masih banget ini banget gitu karena saya ngebangun dari nol gitu. Jadi gini, ada orang minjem 100.000 biaya adminnya 35.000 itu per persen tuh 30%, tapi ada karena apa? Buat bayar sekolah anaknya, buat motornya rusak, kalau motornya rusak dia harus pakai apa? Jadi itu nanti cek di TikToknya aja Sodi Gajian aduh. Itu case-case itu yang saya bawa ke kebetulan kan di marketing kan. Jadi case-case yang lapangan itu dalam banget. Maksudnya itu kalau waktu itu aman dari sisi investment, istilahnya itu memang yang paling kita udah ngeluh banget tuh karena bener banget NPL-nya nol karena terima gaji, jadi tanggal 25 gajian, jadi istilahnya 1 sampai 30 dia jatahnya 3 juta, karena gajinya 3 juta gitu. Kalau payroll itu, pembayaran itu kan tanggal 25 misalnya, tanggal 30 itu paling terakhir dia minjem tuh tanggal 24 karena proses dari finance kan nggak bisa langsung kan dan mulai dia bisa ngambil itu tanggal 10 kalau saya dulu. Jadi semua itu saya main di tengah-tengah gitu. Jadi kalau dia kelihatan dia ada uang 1 juta gitu, tapi yang 900.000 nggak bisa ambil, nggak jadi ambil. Itu ngamanin banget itu untuk masukan juga buat teman-teman buat ngejagain tadi sisi mereka nya dijagain dari sisi teman-teman dijagain juga. Itu sih yang masukan saya. Tapi kalau saya lihat sih ini udah bagus, tapi cuma dia kompetisinya benar tadi. Era kayak Wesley, saya tahu banget tuh. Ya udah dipuk juga kan sama yang lain gitu, jadi ya memang harus cepet-cepetan untuk ngambil marketnya. Dulu saya muter-muterin tuh kawasan industri M2000 gitu kan, itu kan kawasan industri yang teman-teman deketin kan. Tapi memang challenge-nya adalah tadi ada apa namanya sama HR-nya itu yang paling ini, karena sama pengambil keputusan yang tepat itu yang paling penting sih, karena kalau nggak paling tepat karena ya saya juga main aman kan, walaupun ada case Pak tiap hari Pak didatangin pinjol gitu nih karyawan ini ya ada motor hilang, laptop hilang, ya udah pecat aja gitu. Tapi kan ya itu jalan keluarnya gitu, pecat aja. Tapi kan kalau ini kayak
snowball ya, saya tuh makin lama makin banyak orang, apalagi kalau pabrik itu satu informasi, di sini bisa nih, itu bisa kalau karyawannya ada 50.000, itu bisa 10.000 orang yang melakukan itu kan kayak bentar lagi bisa meledak nih gitu kan. Jadi ini bagi saya sih, menurut saya ini jalan keluar, tapi mungkin teman-teman cara ngejagain tadi sih. Itu aja, terima kasih. Saya nggak nanya Bapak karena saya sepertinya lebih bagus itu lanjutkan. Oke, thank you. Oke, teman-teman dari Komite Representatif, silakan Bu Yeni. Halo Mas, menurut saya sih ini udah bagus ya, karena berangkat dari pain point. Jadi saya sangat appreciate ada startup yang memang mencoba provide solusi dari masalah yang ada. Jadi ini ya masalah kita semua juga. Mungkin yang agak kurang jelas tadi mungkin saya nggak nanya sih, saya cuma kasih respon aja. Adalah impact, social impact-nya apa yang mau di highlight. Lalu sustainability atau komitmen keberlanjutannya apa? Oh, oke, kita profit, oke, kita mau terus long term gitu. But the why untuk ini menjadi satu positif impact terhadap society atau masyarakat itu apa sih? Itu aja sih. Boleh. Silakan. Ya kalau mau. Oke, thank you buat masukannya. Jadi memang kita hari ini secara impact-nya, kita memang hari ini kenapa kita fokusnya di outsourcing industri ya, bukan kita fokus yang lain, karena memang kita berangkat dari poin-poin perusahaan SME yang memang modal kerja, terus juga mereka juga nggak punya fasilitas untuk memberikan kasbon tadi gitu kan, atau mungkin pinjaman ke karyawannya gitu kan. Jadi secara kita sebenarnya yang pengen kita solve kayak tadi gitu, satu dari sisi perusahaan ya, sisi perusahaan adalah mereka punya fund yang lebih stable, karena tadi nggak perlu mikirin oh nih gue harus kasbon ke karyawan gue nih. Sementara kan kalau dia ngeluarin kasbon lebih dulu, nantinya kan ada idle money yang masuk ke sana tuh. Sementara mulai kerja aja udah limited, belum mungkin mereka harus mikirin procurement atau mikirin yang lainnya gitu kan. Dengan adanya kami ya sebenarnya itu bisa membantu para perusahaan terutama SME itu untuk bisa gerak lebih baik gitu dari sisi cash flow. Untuk sisi karyawan seperti itu gimana? Kita sebenarnya komplementer ya. Kita justru kontrak dari pinjol supaya semua orang ini ya udah nggak usah pinjol ke pinjol gitu, tapi tarik aja kartu yang memang di akhir bulan gitu, tarik di awal dan sesuai dengan porsi. Makanya itu juga mungkin kita juga sedang berpikir bagaimana sedang kerjasama sama salah satu payment channel TOB. Jadi mereka narik uang bentuknya nggak cash, tapi narik uang langsung untuk bayar listrik, untuk bayar tagihan gitu loh. Bahkan kemarin juga kita ditawarin sama Pegadaian kerjasama untuk nabung emas gitu. Jadi mungkin dia ada potong dari gadgetnya lebih awal untuk nabung ke emas gitu. Jadi intinya kalau secara keberlanjutannya juga kami sebenarnya ingin orang-orang yang memakai produk kami Blue Energy ini supaya dia bisa naik kelas gitu. Karena kan mereka punya cash flow lebih baik, terus mereka juga naik sama pinjol. Lama-lama mungkin mereka bisa naik kelas ke bank atau posisi keuangan gitu. Sebelumnya mungkin karena dia terikat sama pinjol, pasti kalau dicek slide-nya all 5 semua lah, nggak ada yang mau ngambil gitu. Tapi harapannya dengan perbaikan mereka bisa narik kasbon ini mereka bisa lebih stable. Jadi ada literasi keuangannya juga ya untuk mereka punya cash flow yang lebih sehat. Yes, gitu. Thank you. Oke, dari teman-teman Max ya, kalau nggak ada dari Pak Ivan atau kurang Kan senior Bu. oh kalau begitu dong. Saya juga berusaha untuk ngerti dulu modelnya. Tapi tadi yang sudah dikatakan sama beberapa teman-teman saya setuju. Jadi misalnya panasnya adalah yang tajam gitu ya. Satu jadi bertanya kan tadi katanya make money-nya dari admin fee 35.000 per transaksi ya. Kenapa 35.000? Oh. Kenapa nggak based on bunga? Kan jadi
Karena nggak ditunjukkan, misalnya tadi dikatakan misalnya in billion-nya itu kan naik sampai 3 kali lipat. Tapi apakah profitnya juga naik? 3 kali lipat atau mungkin 5 kali lipat atau mungkin enggak jalan. Ya. Mungkin kalau investor senangnya lihat duitnya, ini kan dia lebih senang nyari yang begitu kan? Yes. Ya, jadi fokusnya di profitnya bukan di total revenue-nya gitu. Oke. Atau berapa jumlah dana yang dikelola gitu kan? Oke. Dananya mungkin besar tapi profitnya ternyata nggak paralel gitu, nggak sejalan. Terus yang tadi Bu Yenti juga tanya itu saya juga rada-rada mikir ya. Apa saya cuma ngajarin orang untuk gali lubang tutup lubang? Karena semakin sering dia gali lubang tutup lubang, saya make money. Karena kan semakin sering dia minjem, saya dapat fee-nya kan lebih banyak daripada dia sekali dua kali. Terus tadi Mas Vida bilang kan fokusnya ke outsource. Nah kalau outsource kayak cleaning service, security, mungkin catering gitu-gitu, itu yang di due diligence itu perusahaan yang mana ya, perusahaan outsource atau perusahaan yang mempekerjakan mereka. Nah, misalnya contohnya ada satu perusahaan besar, dia nggak mau pusing soal security apa, akhirnya misalnya yang besar juga ISS yang paling terkenal kan, ISS itu perusahaan asing, ya. Di mana tenaga outsource itu sebetulnya kan bisa diganti anytime. Ya, kalau yang hire-nya komplain, yang ini males nih tidur, saya lihat security-nya, besok juga dia udah nggak ada. Nah, itu kan malah jadi sebetulnya lebih berisiko ya.